Jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini, karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan, dan juga itu membuat kami untuk jadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Halo para sahabat Dunsaka, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka, Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Sekarang saya berada di Glodok, Jakarta Barat, karena besok saya akan mengikuti pelatihan Master Hipnoterapi di Hotel Mercure, Jakarta Barat. Nah, kesempatan ini saya juga akan menjawab pertanyaan dari para sahabat Dunsaka. Ini ada satu pertanyaan yang sangat bagus. Ada yang bertanya tentang tetes tebu. Kalau tetes tebu itu dicairkan, apakah itu sangat bagus? Itu dijadikan pupuk untuk tanaman karet. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang pupuk, saya katakan bahwa semua pupuk itu bagus. Asal pupuk itu sesuai dengan kegunaannya dan juga sesuai dengan jenis tekstur atau struktur tanah di lokasi kita masing-masing. Kira-kira 1,5 bulan yang lalu, saya ada berbicara dengan seorang yang sebenarnya sebagai pendatang baru di dunia sawit. Tapi saya sangat salut, beliau sebagai pendatang baru, tapi belajar terus mengenai sawit. Dan beliau juga mengatakan kepada saya bahwa kalau kita ingin menanam sawit itu, kita harus pahami dulu sawitnya. Sama dengan tanam karet, kita juga harus pahami dulu karetnya. Pohon karetnya, maunya karet seperti apa? Maunya pohon karet atau sawit, bukan maunya kita. Pembicaraan itu akhirnya sampai melebar yang berhubungan dengan pupuk. Jadi misalnya, ada orang yang mengatakan pupuk ini paling bagus, dan pupuk ini paling bagus. Sebenarnya semua pupuk itu bagus, yang tadi saya katakan, asal sesuai dengan kegunaannya. Tak mungkin kan pohon karet itu kita kasih pupuk buah, akhirnya buah pohon karet itu yang subur, sedangkan batangnya tidak subur. Atau sebaliknya, pohon sawit kita kasih pupuk daun, tidak memberikan pupuk buah, akhirnya daunnya melebar, buahnya kecil. Jadi seperti itu. Nah, makanya dari itu, semua pupuk itu bagus asal sesuai dengan kegunaannya dan sesuai dengan tekstur atau struktur tanah di lokasi kita. Begini ceritanya. Jadi kami berbicara, misalnya di lokasi saya, katakanlah saya sebagai petani karet, ternyata saya tanam karetnya, saya kasih pupuk urea, ternyata karet saya ini sangat menghasilkan karet yang sangat banyak. Tetes demi tetes sangat lancar dan produksinya tinggi. Sedangkan si A, dia juga menanam karet juga. Kemudian dia juga memberikan pupuk, tapi pupuknya berbeda dengan saya. Pupuknya SP18 atau SP36. Kemudian dia cerita ke saya, pakai saja SP18 atau SP36, saya punya, itu bagus sekali, hasilnya bagus. Akhirnya saya ikut tanpa pertimbangan. Setelah saya ikut, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Kenapa demikian? Jawabannya seperti ini. Misalnya di tempat saya, ya, di lokasi saya ini, ternyata yang sangat dibutuhkan oleh tanah di sana itu adalah kadar nitrogennya, ya, kadar nitrogennya. Sedangkan urea yang saya pakai mengandung nitrogen 46%. Berarti tekstur tanah di sini atau struktur tanah di sini ini mungkin termasuk zat yang lainnya cukup, tapi kekurangan nitrogen. Ketika saya memberikan urea, maka karet saya ini subur sekali. Sedangkan di tempat teman saya, mungkin kadar nitrogennya cukup, tapi dia kekurangan zat fosfor. Makanya ketika dia menggunakan SP18 atau SP36, ternyata karetnya juga bagus. Saya tanpa pertimbangan, saya mengikuti dia. Sedangkan zat fosfor di tempat saya ini cukup. Yang kekurangannya adalah nitrogen. Saya mengikuti dia. Fosfornya banyak, nitrogen kurang, akhirnya karet saya produktivitasnya menurun. Jadi jangan kita mengikuti orang, ikut-ikutan, mentang-mentang orang itu menggunakan pupuk itu bagus, kita langsung mengikutinya tanpa mempertimbangkan tekstur tanah kita.
Kalau kita sudah tahu bahwa tekstur tanah kita ini kekurangan nitrogen, ya kita gunakan mungkin urea. Sedangkan kalau misalnya kita kekurangan fosfor, ya gunakanlah SP36 atau SP18. Mungkin itu akan lebih bagus. Jadi kita tidak bisa mengikuti orang lain. Gunakanlah pupuk yang sesuai di lokasi kita masing-masing. Di tempat kita dan di tempat lain, tekstur tanahnya berbeda. Kami juga berbicara tentang dicontohkan seperti durian. Dikatakan bahwa ada satu orang yang sangat kaya. Dia membeli lahan yang sangat luas. Kemudian ditanamnya durian. Tentu durian yang ditanamnya bukan durian sembarangan ya. Ya setidaknya duriannya Musang King. Setelah ditanam, durian ini betul-betul subur. Subur sekali. Tetapi setiap berbunga, bunganya selalu gugur. Berbunga lagi, gugur lagi. Artinya tidak pernah menjadi bakal buah. Karena bunganya gugur terus. Akhirnya dia mengundang satu orang pakar di bidang pertanahan. Orang itu mengatakan kepada dia bahwa lahan ini tidak cocok untuk menanam durian. Bayangkan, dia sudah membeli lahan yang begitu luas, tetapi sia-sia. Ternyata lokasi itu tidak bisa dipergunakan untuk menanam durian. Karena zat atau satu zat untuk bakal buah itu tidak ada di tanah itu. Memang dikatakan bagaimana kalau kita pupuk? Memang pupuk itu tidak cukup untuk kebutuhan menjadi bakal buah tersebut. Akhirnya seperti apa? Tanah itu tidak bisa dipergunakan untuk menanam durian. Begitu juga dengan karet dan sawit. Memang kita tahu karet dapat tumbuh di mana saja. Tapi kesuburannya, produktivitasnya kan belum tahu. Karena setiap daerah, setiap lokasi mempunyai kadar zat atau zat hara yang berbeda. Ada yang kekurangan zat fosfornya, ada yang kaliumnya, ada yang nitrogennya. Inilah yang kita tutupi dengan pupuk. Begitu juga yang lain juga demikian. Mereka juga ada kelebihan dan kekurangannya. Setiap tempat pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Dan itulah pupuk yang kita gunakan sesuai dengan tekstur dan struktur tanah yang ada di sana. Kalau kita pergunakan sesuai dengan struktur tanah atau tekstur tanah itu, maka tanaman sawit, tanaman karet yang kita tanam itu akan tumbuh dengan subur. Kalau misalnya itu tidak sesuai, ya itu pasti kita akan mengalami kegagalan panen. Kalau kita menanam karet, kalau kita sudah menggunakan pupuk urea, ternyata hasilnya bagus, jangan diganti lagi. Tetap pakai itu. Walaupun ada teman kita yang menggunakan mungkin TSP, ada yang menggunakan fosfor atau SP18 dan SP36, ternyata mereka bagus. Memang bagus di sana, belum tentu bagus di sini. Kita tetap pada pendirian kita. Kita pergunakan yang kita pergunakan selama ini, karena selama ini karet atau latek yang dihasilkan oleh pohon karet tersebut sudah cukup memadai dan cukup banyak. Jadi itu sudah cukup. Jangan kita ingin lebih banyak, ternyata akhirnya produksi karetnya bukan tambah naik tetapi turun. Itu juga akan merugikan para petani semuanya. Mengenai tetes tebu ini, itu sebenarnya adalah produksi sampingan dari pabrik gula. Dan ini bisa dipergunakan untuk pupuk tanaman. Ketika tetes tebu ini diberikan ke tanah, maka dia akan menyuburkan tumbuhnya mikroorganisme. Dengan tumbuhnya mikroorganisme itu yang banyak, maka tanah itu akan semakin subur. Zat haranya itu mungkin semakin banyak. Dengan zat hara yang begitu banyak, itu sangat mengemburkan atau menyuburkan tanaman. Jadi tetes tebu itu juga sangat bagus, tapi juga kita harus mempertimbangkan seperti yang tadi saya sampaikan, disesuaikan dengan tekstur tanah kita. Caranya adalah ya kita mengadakan tes dulu mungkin ke laboratorium, apa kandungan-kandungan tanah yang di lokasi kita itu. Memang mahal, mungkin, tapi kita kan bisa mengajak teman-teman semuanya, karena ini keperluan bersama. Kalau kita merasa sulit mungkin tekstur itu, ya kita ikuti saja yang dekat-dekat kita. Mereka pakai pupuk apa? Karena berdekatan bisa jadi tekstur tanahnya sama. Kalau mereka menggunakan urea bagus, ya kita ikuti aja. Kita hanya copy paste saja. Akhirnya kita juga bisa mengikuti. Akhirnya tanaman kita juga bisa tumbuh dengan baik. Demikian dari saya, terima kasih. Semoga kita selalu sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.